Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubinal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u wa nafhamu wa sana'malu qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang betul-betul memelihara ketakwaannya kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya ada solusi-solusi yang paling tepat dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji akan memberikan kepada orang seperti itu rezeki yang dia tidak menyangka-nyangka dari mana datang rezeki itu. Maha benar Allah yang maha agung. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, serta saudara-saudaraku yang terhormat. Selalu kita mengaturkan puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat kini masih banyak nikmat dan karunia-Nya dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, walaupun nikmat itu kadang-kadang sedikit menurut pandangan orang kepada kita, tapi biarlah mungkin saja yang sedikit itu diberi oleh Allah banyak berkah daripada banyak tetapi membawa malapetaka. Yang terbaik itu ialah banyak tapi juga berkah. Tidak saja untuk kita tapi juga untuk keluarga kita. Serta nikmat yang akan datang akan dilebihkan oleh Allah daripada nikmat yang sudah ada di pangkuan kita saat ini. Selanjutnya salawat beriringan dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad
Senantiasa pula kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya keselamatan, kebahagiaan serta tempat yang setinggi-tingginya akan dicurahkan oleh Allah buat tambatan hati pautan kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat salawat itulah kita dipertemukan oleh Allah bersama Rasul dalam surganya nanti. Amin ya Rabbal. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, serta saudara-saudaraku yang terhormat. Ada 4 yang selalu menghalang-halangi orang untuk bisa menjadi ahli ibadah. Ada ampe nan selalu merintangi seseorang agar dia bisa menjadi ahli ibadah. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita kaji yang sering disampaikan oleh guru kita dari kita kecil dulu tentang bagaimana Allah bertanya kepada roh ketika roh kita diciptakan. Apa kata Allah kepada roh kita? Man anta wa man ana, kata Allah. Maka roh kita menjawab ketika itu, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan aku adalah budak sahayamu. Itu jawaban ketika roh kita ditanya. Bukankah ini sudah mendekati kepada baiat seorang hamba kepada Tuhannya, bahwa dia mengikrarkan, roh kita ketika itu mengikrarkan, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku hanya budak sahayamu. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Biasanya seorang budak itu diimbau datang, disuruh pai, ditagah baranti. Nah, itu non budak tu biasanya. Kok kasuok kecek tuannya, kasuok nyopai. Kok kakida kecek tuannya, kakida nyopai. Nah, itu biasanya seorang budak. Sampai-sampai seorang budak tadi, jangankan lagi untuk urusan dunia, untuk pergi salat Jumat saja, bila tuannya tidak mengizinkan, dia tidak boleh pergi Jumat. Nah, itu nanti bisa ditemukan dalam kitab I'anatut Talibin. Bayangkan, jangankan lagi untuk duniawi, untuk pergi salat Jumat saja, kalau tuannya tidak mengizinkan, budak itu tidak boleh pergi Jumat. Nah, itu yang budak membuktikan bahwasanya anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah budak sahayamu.
Pertanyaan yang harus sering muncul dalam pribadi kita orang mukmin itu adalah kira-kira ikrar kita dengan Allah ketika di alam roh itu sampai sekarang itu masih dijalankan atau tidak ada, atau ada dijalankan sering meleset. Mana yang lebih tepat? Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ketika ikrar dan janji kita kepada Allah itu ternyata banyak yang kita lupakan, tatkala terjadi dalam hidup kita persoalan yang kita tidak menyangka dan tidak menginginkan, barangkali kadang-kadang perlu kita tanya diri kita, jangan-jangan ikrar itu sudah jauh kita tinggalkan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup, mendatangkan ketenteraman jiwa, yang mencarikan solusi-solusi yang tepat dalam hidup kita itu hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari kebelut hidup kita andai kata ikrar kita dengan Allah itu sudah sering kita tinggalkan. Ma'asyiral mukminin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu apa-apa ada empat yang membuat orang itu bisa berjarak dengan Allah. Tidak lagi menjadi ahli ibadah. Mungkin saja dahulu dia ahli ibadah, tetapi bila masuk pribadi yang empat itu, maka itu akan keluar kembali dari keadaan orang ahli ibadah. Sehingga sebenarnya orang-orang, kalau dia betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menjalankan baiatnya itu kepada Allah SWT, apapun nanti yang basuo dinyo dalam hidup beragama, dia akan berkata, sami'na wa ata'na, nuktah, titik tanpa koma. Begitulah kira-kira tatkala orang menjalankan ikrar yang dia ungkapkan kepada Allah dalam alam roh itu. Sami'na wa ata'na. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang pertama kata orang-orang tasawuf yang menyebabkan orang tidak bisa atau sering keluar dari hamba yang diinginkan dalam syariat itu. Yang pertama adalah pengaruh dunia yang berkelebihan. Pengaruh dunia yang berkelebihan. Kecintaannya kepada dunia di luar batas. Dijelaskan ini adalah kepada harta dan juga kedudukan. Artinya apa? Siapa saja orang, apapun pendidikannya, atau malah dia dari kecil, dari SD dia sampai kepada S sekian dia, selalu hidupnya hidup dunia pesantren umpamanya. Tapi kalau kecintaan kepada dunia berbentuk harta dan juga kedudukan, maka itu akan beransur-ansur sirna itu. Walaupun dalam kepalanya kitab semuanya, hidupnya itu adalah hidup agamis sebelumnya. Tetapi kalau kecintaannya kepada dunia keterlaluan, berlebihan, yakinlah orang itu nanti tidak akan bisa menjadi hamba yang beribadah kepada Allah secara sempurna. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi
Wa man ahabba akhiratahu ad-darra bidunyahu fa'thiru ma yabqa ala ma yanfa. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terlalu bana mencintai dunia, yakinlah akan celaka, akan rusak bagi dirinya akhirat yang mesti dia akan lalui. Dan barang siapa yang terlalu bana kepada akhirat saja hidupnya, yakinlah dunia akan dia tinggalkan. Fa'thiru, maka kata Rasulullah, dahulukanlah, lebihkanlah olehmu apa yang lebih kekal daripada apa yang lebih fana. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti agama kita menyuruh kita untuk hidup ukhrawi saja. Dunia mesti kita cari. Bagaimana kita akan hidup hanya untuk akhirat saja sementara kita sedang berada di dunia. Dunia harus kita cari. Kita butuh juga makan, anak kita juga butuh belanja, anak kita juga butuh sekolah. Apa yang diinginkan oleh anak orang lain, apa bedanya dengan anak kita? Carilah dunia itu, tetapi tatkala dapat dunia itu, jangan kamu lupa akhiratmu juga pasti akan datang. Jangan dilupakan. Makanya ibu-ibu, apa-apa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau ada orang nampak dok caliklah sia ju ibu-ibu apa-apa, kalau dalam kapalonyo ko wahyu bana dunia set, ukuran sesuatu hanya dunia, ukuran kehormatan orang hanya dunia, ukuran dunia orang itu hanya kepada tahta kedudukan, biasanya akan khilaf dia untuk memandang dunia ini. Boleh ibu, boleh bapak buktikan, orang kalau nanti kapalonyo ko harta dan kedudukan saja, biasanya raso pareso pun akan hilang itu. Jangankan lagi dengan orang lain, dengan rasa nak kontan pun nanti, tidak akan tahu lagi kalau orang dalam hidupnya hanya dunia saja dan juga kedudukan. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amakonya ibu jemaah terhormat, nan dunia ko mesti kita cari, tetapi jangan sampai hanya itu saja. Kenapa demikian? Mau tidak mau, suka tidak suka, reda tidak reda, siap tidak siap, yang namanya kematian itu akan selalu mengintai kita. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, andai kata kita dipanggil oleh Allah untuk terpaksa meninggalkan dunia ini ketika kita menjadi orang yang taat kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi bagaimana nanti tatkala hidup kita masih dalam zona yang Allah tidak reda? Ketika itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penyesalan yang lebih tinggi daripada itu dalam hidup seseorang. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat pun kita sebenarnya disuruh oleh Allah mencari dunia. Tetapi bukan dunia yang ingat oleh kita ketika itu. Cobalah terjemahkan panjang-panjang bacaan salat kita. Hadis itu, Rabbil firli. Apa artinya? Artinya Rabbil firli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, kasihanilah aku. Wajburni, ya Allah, cukupkanlah aku.
cukupkanlah segala aksesoris hidupku kalau bisa. Warfa'ni, ya Allah tinggikanlah martabatku. Artinya apa itu? Kita disuruh bagaimana hidup kita itu lebih sempurna. Segala aksesoris hidup yang dimiliki oleh orang tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa untuk itu. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Angku-angku bapak-bapak, ini menggambarkan bahwa orang muslim mesti mengejar atau mencari atau mengambil posisi pangkat itu, jabatan itu harus diambil oleh orang mukmin agar orang Islam bisa aman di dalam hidup. Kenapa demikian? Karena menurut biasa, bila nanti satu negara itu dipimpin oleh orang-orang yang dia notabene-nya bukan dari Islam, biasanya umat Islam akan tersiksa di sana. Jangankan lagi itu, minoritas pun dia akan bisa orang muslim tersiksa di sebuah negara. Berbeda dengan sebaliknya. Di negara Islam itu tidak ada kita temukan orang-orang non-muslim itu cedera hidupnya. Belum ada. Lihatlah di dunia kalau tidak percaya. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti jangan kita mengatakan dia awak indak perlu bana dunia aku. Iduitku sebantanyo, akhirat selah. Ini juga keliru. Sangat keliru ini. Hidup wa ndak usah dunia, ndak usah mengajar dunia bana, akhirat selah. Bagaimana mungkin kita sekarang sedang berada di dunia? Kece awak wa idui yang untuk akhirat selah. Awak kini di dunia, apa caranya? Kalau hanya hidup untuk akhirat saja, tentu harus capek pergi ke akhirat. Kang rahasia no amuahnya. Pergi ke rahasia no kan supaya capek tiba di akhirat. Tidak mungkin itu. Untuk akhirat saja juga tidak boleh. Karena dunia itu sebenarnya jembatan agar orang bisa nikmat hidup di akhirat kelak. Boleh jadi ibu bapak jamaah yang terhormat, karena kita kelebihan duniawi lah kita bisa cepat berlari kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartalah barangkali orang itu akan cepat berlari nanti ke dalam surga. Orang bisa berzakat karena ada dunia yang dia dapatkan. Orang pergi haji karena ada dunia yang dia dapatkan. Orang bisa menyantuni fakir miskin karena dunia yang dia dapatkan. Orang bisa menyantuni dan menghidupi anak yatim karena dunia yang dia dapatkan. Orang bisa menyelamatkan dan menjembatani hidup orang daripada kesengsaraan. Bisa kita menyelamatkannya dengan harta yang kita dapatkan. Artinya, kalau orang tadi betul-betul bijak, sebenarnya segala kebutuhan duniawi, segala harta benda, segala apa saja yang dia dapatkan di dunia, kalau dia bijak, sebenarnya dengan itu dia bisa cepat berlari ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu adalah hubbud dunia, cintanya kepada dunia, keterlaluan sehingga meninggalkan akhirat yang mesti dia akan lalui. Orang seperti ini biasanya tidak akan kunjung menjadi orang-orang ahli ibadah. Walaupun kadang-kadang dia kelihatannya taat, itu tidak lama bertahannya itu. Kalau sifat ini masih ada dalam diri seseorang. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita sebutkan di awal pengajian tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini betul-betul awak renungkan, betul-betul awak pahami. Nanti Allah akan buktikan dalam hidup keseharian kita. Apa kata Allah SWT? Siapa yang betul-betul menjaga rasa takwanya itu kepada Allah dari seluruh lini kehidupan yang dia lalui, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberi oleh Allah nikmat yang baru yang mungkin saja tidak banyak diberikan kepada orang. Apa nikmat yang baru itu? Makhraja. Dia menemukan solusi-solusi yang paling tepat dari hidup yang sedang dia lalui ini. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak satu pun orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Mungkin orang-orang yang hidupnya papa bermasalah dia dengan nafkah hidup. Mungkin saja orang yang hidupnya sudah berlimpah ruah bermasalah dia dari ketentraman batin dalam hidupnya. Mungkin saja orang itu sudah segalanya punya, anak-anaknya sukses, di mana-mana ada hartanya. Mungkin saja orang begitu. Tetapi berpuluh tahun dia berdoa kepada Allah agar menemukan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai sekarang belum dapat juga. Maka semua manusia di dunia ini pasti banyak mendapatkan masalah. Yang tidak punya masalah cuma orang yang sudah meninggal. Itu pun ketika dia akan meninggal. Di akhirat kelak juga masalah. Maka kata Allah SWT, janji Allah, orang yang betul-betul menjaga ketakwaannya itu kepada Allah, setiap dia punya banyak masalah, cepat dicarikan oleh Allah solusi-solusi yang paling tepat dari persoalan hidupnya. Ibu-ibu, apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah, tentu memang beragama itu berawal dari keyakinan dulu. Baru nanti Allah akan wujudkan dalam kenyataan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang menjaga pribadi takwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinlah Allah akan mencurahkan rezeki di arah yang dia kadang-kadang tidak menyangka-nyangka. Inilah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Dunia dia cari tetapi tidak berkelebihan sehingga melupakan dia untuk hari akhiratnya. Yang kedua, yang sering merintangi dan menghalangi orang untuk menjadi orang ahli ibadah itu adalah pengaruh lingkungan yang sangat dahsyat. Pengaruh lingkungan yang sangat dahsyat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita iri kepada seekor belut, bapak. Iri kadang-kadang kepada filsafatnya seekor belut. Belut itu biasanya tinggal di mana, ibu-ibu? Di tempat yang berlumpur, di tempat yang sangat kumuh, di tempat yang sangat kotor. Di mana tempat yang paling kotor, di sanalah belut itu suka tinggal, ibu-ibu jamaah terhormat. Tetapi tatkala kita pancing belut itu dengan pancing, enak, dimakannya pancing kita itu, umpan kita itu, ditariknya tali kita. Kita tarik keluar belut itu. Setibanya belut itu di luar, coba lihat. Di mana belut tadi tinggal? Di tempat yang sangat berlumpur. Di tempat yang sangat kotor. Ketika keluar belut tadi, begitu kotornya tempat dia tinggal, keluar dia dari sarangnya tadi, tidak satu pun belut kita lihat badannya dipenuhi oleh lumpur. Tidak ada kita lihat.
serta baun daripada belut itu juga tidak berubah, ibu-ibu. Kan tak ada dah belut tadi inyo membuat sarang, tinggal balut tadi di palimbahan orang membuat martabak. Di situ dia tinggal. Tatkala wak tarik keluar belut tadi, di baun ni balut tadi ndak baun balut ni, baun martabak balut tadi. Lain model itu. Indak berarti belut ini orang yang istiqamah dia. Kadang-kadang kita bisa kalah dengan seekor belut itu. Kalah kita. Dan malah kadang-kadang ibu-ibu apa-apa jamaah terhormat, orang yang kadang-kadang biasanya dahulunya orang baik, lalu diingatkan orang, jangan masuk ke tempat itu. Kalau engkau masuk ke tempat itu nanti engkau akan diwarnai orang. Apa jawabannya? Kalau awak tidak masuk nanti bila kau berubah. Awak masuk ke dunia itu, mudah-mudahan nanti bisa awak rubah. Pada umumnya itu jawaban orang-orang yang kita ingatkan, jangan bermain api, kamu akan terbakar. Jangan bermain air, kamu akan basah. Apa jawabannya? Niat kita adalah akan bisa merubah orang. Tapi kadang-kadang indak saketik dalam hidup itu ibu-ibu, tukang pancing dilarikan ikan. Indak saketik bersuara dalam hidup dah, tukang pancing dilarikan ikan. Nama mancing kau ketik, ikan yang dipancing ikan gadang-gadang. Ya nak? Tatkala dilompekkan pancing dengan umpanan gadang pulau. Indak lama dah ibu apa-apa angku-angku yang dimuliakan Allah, maka dimakanlah oleh ikan yang dalam laut itu pancing kita. Dicoba, diusahakan oleh tukang pancing tadi bagaimana untuk membawa ikan tadi keluar dari zona yang dia dapatkan dalam laut itu. Lapanik tukang pancing tadi bau sawo bujang antarmat. Pada akhirnya pancing itu dilarikan sekuat-kuatnya oleh ikan yang besar itu. Tidak ikan yang terbawa keluar, tapi tukang pancing yang dilarikan ikan. Jatuh dan masuklah tukang pancing tadi ke dalam laut tadi. Sehari dalam laut tukang pancing tadi merasa aneh. 2 hari, 3 hari, 4 hari, laba kurang rasa aneh tu. Kadang-kadang lah tiba dalam laut tu ibu-ibu. 6 bulan dalam laut tu ibu jemaah terhormat, labiah pandai lo tukang pancing tadi di laut daripada ikan. Labiah pandai lo tukang pancing tadi berenang daripada ikan. Karena sudah lama menikmati bagaimana indahnya dalam laut itu. Kadang-kadang begitulah kehidupan kita. Kalau ndak hati-hati awak kini, ya kalau ndak ya benar siap awak sering dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak sedikit jumlahnya orang-orang terkemuka di negeri ini, orang-orang pandai di negeri ini, orang-orang baik di negeri ini. Awalnya dia selalu menyuarakan yang baik-baik, tapi pada akhirnya dia adalah salah pandai lo daripada ikan untuk berenang-renang dalam laut itu. Pandai lo daripada ikan. Dek karena lah terkontaminasi dengan kehidupan ikan yang ada dalam laut itu. Nauzubillah min dzalik. Baru-baru saja perbuatan yang sangat memalukan. Orang pintar, orang hebat, orang mulia, tetapi sangat jatuh moralnya, jatuh kehormatan yang ada pada dirinya. Sebenarnya dia orang baik karena dia tukang pancing tadi. Nanti pancingnya ikan gadang-gadang. Nyo seorang sana mancingnya. Akhirnya dia yang ditarik oleh ikan itu. Tak terbayang oleh kita berapa malunya kita itu. Kalau kita lah seorang nenek mama itu mundur sana tu. Atau contohnya ibu jemaah antarma umpama hari Senin diprovokasi umat. Hari Senin diprovokasi umat bahwa ulama itu tidak ada pengikutnya itu.
Ulama itu tidak berapa pengikutnya itu. Untuk apa pula dikhawatirkan? Kalau dia buat masalah kita sikat katanya. Di hadapan orang banyak. Hari Senin diucapkannya. Hari Selasa kiranya orang berkumpul menanti ulama itu lebih 10.000. Kalau itu orang pintar, orang hebat itu. Kemanalah kira-kira muka kita perlihatkan kepada umat itu. Baru 12 jam kita bicara tetapi kenyataannya kebalikan dari yang kita ucapkan. Kadang-kadang tukang pancinglah dilirikan ikan. Sebenarnya orang itu adalah orang baik, orang yang sangat diharapkan oleh bangsa. Tetapi tukang pancing tadi seorang, nanti pancingku sangat banyak. Basamo-samo ikanku memakan pancing tadi. Maka terbawalah tukang pancing tadi ke dalam laut. Deklah lamo dalam laut, lebih santiang lonyo bermain-main dalam laut ketimbang ikan. Makanya lingkungan ini sangat berpengaruh akan menyeret kita. Mungkin saja dari orang-orang baik dan juga mungkin saja dari orang-orang taat menjadi orang-orang yang lalai. Atau malah sebaliknya, bisa saja suatu saat nanti menjadi musuh dalam agama. Padahal kita orang baik sebelumnya. Makanya hati-hati dalam berteman tu. Jadi ibu jemaah terhormat, Rasul tidak akan mungkin bertahan dari pribadi yang baik, cepat keluar dari zona itu. Outbox dalam hidup kita, bukan dunia kita di sana. Pada akhirnya kita akan hancur sendiri. Kepercayaan orang pun nanti akan hilang daripada hidup kita. Karena kita berada dalam zona yang tidak menguntungkan untuk kita orang baik. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, bukan berarti mutlak, biasanya kalau kita berada dalam lingkungan yang sama sekali sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyaknya akan terbawa pula oleh kita. Biasanya kalau orang acok bakawan je orang pasiuan. Indak pandai pun basiuan, saindaknya muncuang bisa mengoroncong sentarus. Bakawan je orang tukang kubangkan kabau, walaupun dak bak kubang badan wak pasti kena lumpur. Bakawan wak je orang nan acok memakai minyak harum, walaupun kita ndak harum, baunya pun kita akan dapat. Maka itulah yang sangat perlu kita titipkan kepada anak-anak kita yang sekarang sedang meniti karirnya. Kalau engkau nanti mendapatkan satu hidup yang lebih baik, jangan engkau kalah dengan seekor belut. Kadang-kadang sekarang pendidikan profesor pun nanti akan dikalahkan oleh seekor belut. Karena tidak bisa mempertahankan dirinya di tengah zona yang tidak baik. Sementara belut saja dalam tempat yang sangat berlumpur, ketika kita bawa keluar, tak satu pun belut badannya bertanah. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Haris bin Umairah, Nabi SAW bersabda, in yudfa an umrika fasayati alaika zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa'u fihi qaidul ilm. Kecik Nabi menasihati sahabat, koleh nanti Allah berkenan dipanjangkan umurmu. Itu kata Nabi kepada sahabat. Hai sahabatku, mudah-mudahan nanti Allah akan panjangkan umurmu. Nanti engkau akan mencaliak di pelupuk mata kita sendiri. Engkau akan melihat nanti, kata Nabi, fasayati alaika, akan datang kepada engkau suatu zaman nanti. Akinilah tibu atau walun, ibu yang lebih tahu tu. Apa yang lebih tahu tu? Angku-angku yang lebih bijak memahami. Atau nang kedatang tu zamanun, suatu zaman kathiru khutaba,
sangat banyak orang yang pandai ngomong. Kadang-kadang tak sadar apa yang diomongkannya. Sangat banyak orang yang pandai ngomong, tetapi sangat sedikit yang berstatus ulama. Atau ulama itu direncanakan untuk dimarginalkan dengan secara sistematis dan dengan terprogram. Diusahakan agar ulama itu dimarginalkan dengan cara sistematis. Maka itulah politik yang paling terkejam di dunia. Kasirul khutbah, di mana-mana orang banyak bicara. Kadang-kadang biarlah dia berbohong, biarlah dia menjadi provokator di kelas tinggi. Jadi kita jangan menyampaikan provokator itu dari orang-orang bawah saja, dari rakyat biasa saja. Provokator itu juga ada dari pemegang kekuasaan. Ada. Yang kemarin itu provokator namanya itu. Apa buktinya provokator? Dibilang kepada umat orang itu adalah orang-orang yang tidak baik. Besoknya dibuktikan oleh umat. Ternyata orang bersama-sama hampir 10.000 menantinya. Siapa yang benar sebenarnya? Siapa yang benar sebenarnya? Kemarin baru dikatakan orang jelek, tapi besoknya 10.000 orang menanti. Jangan-jangan orang yang mengatakan itu sebenarnya adalah orang jelek atau diformat menjadi jelek meskipun dia orang baik. Kasirun su'aluhu, akan engkau dapatkan pula zaman nanti baswo di hadapan engkau. Hati-hatilah engkau dengan zaman itu. Apa itu? Kasirun su'aluhu, banyak orang yang suka meminta, tapi sedikit yang suka memberi. Banyak orang yang suka meminta, sedikit orang yang suka memberi. Setiap hari nampak oleh kita karena kurang teraturnya, kurang termanagenya. Negara itu sebahagian, ya, bukan semuanya, kurang termanagenya dalam satu bidang, sehingga semakin lama kita lihat, maka bertaburanlah orang-orang yang senang minta sedekah, meskipun kadang-kadang mereka itu jasadnya besar. Banyak. Kenapa kurang termanage? Sebahagian, bukan semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah terhormat, dan sangat sedikit orang yang suka memberi. Suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal atyabu alayya?" Ya Rasulullah, apakah amal yang paling mulia, yang paling nilai, yang paling tingginya, yang paling tinggi nilainya untuk aku kerjakan? Rasulullah menjawab, "Caliaksenlah, kalau bagi orang lain sangat sulit melakukannya, tapi bagi engkau mudah melakukannya. Maka ketika itulah nilai amalmu sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala." Orang suatu saat nanti, kata Rasulullah, sangat sedikit yang suka memberi. Alhamdulillah kalau yang sedikit itu adalah kita. Apa yang sangat sulit bagi orang membuktikan dengan amal, bagi kita mudah. Ketika itulah kita dinilai oleh Allah menjadi orang hambanya yang paling terbaik. Angku-angku bapak-bapak, lanjut hadis itu, hal hawa fihi qaidul ilmi. Dan ketika kamu berhadapan dengan zaman yang seperti itu, sangat mengerikan. Hal hawa fihi qaidul ilmi. Hawa nafsulah ketika itu yang akan mengendalikan ilmu. Setinggi apapun ilmunya, sebesar apapun pangkatnya, sebesar apapun jabatannya, orang terhormat dia, orang mulia dia sebelumnya, andai kata kamu bertemu dengan masa yang seperti itu, yakinlah sangat miris kita. Hawa nafsu kiranya yang menjadi pengendali bagi hidupnya, bukan ilmu. Kalau dikecek orang awak, kadang-kadang ilmu tu bakal dua isen. Kadang-kadang kita tu bakal duduk isi. Tahu dia bahwa itu tidak boleh, tahu dia itu merusak, tetapi karena hawa nafsu ketika itu sudah menjadi raja dari segala-galanya, maka biasanya orang itu akan beransur-ansur jauh daripada ibadah dalam hidupnya.
Angku-angku bapak-bapak, yang ketiga yaitu ajakan syaitan. Ajakan syaitan. Dalam hadis Nabi, ibu, lisyaitani lammatun bi ibni adama walil malaki lammatun. Kecek Nabi kepada sahabat, hai sahabatku, dalam diri engkau itu ada dua yang sangat memberikan pengaruh. Yang pertama, dalam hatimu itu ada tempatnya syaitan dan ada juga tempatnya malaikat. Kok dibalah dua lah dado koha sabalah kasuo itu acuk dipengaruhi oleh malaikat. Sabalah kida acuk didorong oleh keinginan buruk daripada syaitan. Setiap kita ingin berbuat baik, setiap kita bisa memberi orang. Tatkala kita ingin beribadah, tatkala ingin kita menjadi orang yang ruk'as sujadah, maka karena dalam diri kita ini ada dua kekuatan. Apa itu? Lammatun lisyaitan, lammatun lil malak. Adanya tempat dalam hati itu bagi syaitan dan juga tempat bagi malaikat. Dia selalu bertarung, maka malaikat selalu mendorong kita bagaimana hidup kita itu menjadi orang-orang yang baik di mata sebagai makhluk, di mata makhluk lain, di mata manusia banyak kita dipandang baik, dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada kerinduan berbuat itu, tetapi tempat lain ada pula syaitan berusaha dia bagaimana menyingkirkan kita dari keinginan berbuat baik itu. Maka acuk wak mengecekkan, inna syaitan aduwwul lakum. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu. Tapi kadang-kadang pengajian awak sebalun ko, kultum anna syaitan aduwwul lakum wa waqtumuhu wa lam tukhalifuhu. Acuk bana engkau mengecekkan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagimu, tetapi hidupmu kamu antarkan kepada dunia syaitan itu, dan engkau tidak menolak ajakan-ajakan syaitan itu. Kalau masih seperti itu pribadimu, tetes pun air mata darah tidak akan didengar doamu, kata Ibrahim bin Adham. Itu pengajian kita sebelumnya. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bila kita tidak menyadari ajakan syaitan itu akan membuat kita jauh dari Allah SWT, tidak kita sadari, acuk awak hanyut dengan ajakan-ajakan syaitan itu, sehingga kita tinggalkan pribadi-pribadi luhur yang seharusnya kita tampilkan dalam hidup kita. Pada akhirnya ditutuplah usia dengan tercatat orang-orang yang tidak husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang keempat, yang sering menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu yang tidak terkendali. Nafsu yang tidak terkendali. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bila napasuko lah barado di muko ibu-ibu, akan gelaplah segala jalan yang ditempuh setelah itu. Kalau nafsu pun di muka, kadang-kadang jangankan dengan orang lain lagi, dengan orang tua pun orang bisa tidak kenal kalau hawa nafsu ko. Banyak orang membunuh orang tuanya, banyak orang adalah kayo rayo ibu jamaah terhormat, tapi orang tuanya masih hidup dalam kesusahan. Tak sedikit jumlahnya itu, karena nafsu yang di depan. Apa nafsu yang di depan? Jangan sampai kurang, dan kalau perlu berlebih setiap saat. Itu hawa nafsu itu. Itu hawa nafsu itu. Kadang-kadang joran sana pun tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Makanya ibu jamaah terhormat, hati-hati awak joran nafsu ko, karena nafsu yang tidak terkendali membuat orang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsi ila madarrani da'i tuksiru asqami wa auja'i kaifa ihtiyali min udui idza kana udui baina adla'i. Kata Imam Al-Ghazali, nafsuku selalu mengajakku berbuat
yang merugikan diriku sendiri. Memperbanyak penyakitku. Nafsuku selalu mengajakku berbuat yang merugikan diriku dan memperbanyak penyakit dalam diriku. Begitu nafsu. Banyak penyakit-penyakit yang akan muncul kalau nafsu itu sudah menjadi raja dalam hidup seorang. Bagaimana dayaku menghadapi musuh yang dia berada di antara tulang-tulang igaku. Itu kata Imam Ghazali, itu nafsu. Ya, nafsuku selalu membawaku dan merugikan aku, dan malah dengan nafsu itu banyak penyakit-penyakit yang menyusul datangnya. Bagaimana dayaku untuk menghadapi musuhku yang dia berada di celah-celah tulang gigaku, tulang igaku. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Innan nafsa la amaratu bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya kebanyakan nafsu itu sungguh mengajak dan membawa orang kepada yang buruk, kecuali adalah nafsu yang Allah reda kepadanya. Apa itu nafsu yang Allah reda kepadanya? Ada nafsu kita untuk selalu ke masjid, ada nafsu kita untuk selalu berbuat baik, ada nafsu kita untuk membantu orang lain. Keinginan yang seperti itu, itulah nafsu yang Allah reda. Kebanyakan nafsu itu akan mengantarkan orang kepada kerugian dan juga penyakit-penyakit yang diakibatkan olehnya. Sementara nafsu itu juga berada di antara tulang igaku, kata Imam Al-Ghazali. Ibu-ibu, apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan yang 4 tadi bisa menjadi ilmu bagi kita dan untuk kita tindak lanjuti dalam hidup kita. Mudah-mudahan yang 4 itu tidak bersua dalam hidup keluarga kita, sehingga janji Allah itu akan kita dapatkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, menutup usianya dengan cara yang terbaik, dan juga di dunia kita dijauhkan oleh Allah dari persoalan-persoalan hidup yang sangat sulit menyelesaikannya. Oleh sebab itu, keluarlah kita daripada zona yang 4 tadi. InsyaAllah kita akan diberi oleh Allah solusi yang paling tepat dalam hidup kita, dan juga insyaAllah akan menjadi orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.